Tingginya tingkat kebutuhan masyarakat terhadap aneka macam buah-buahan ternyata memberikan peluang besar bagi para pelaku usaha. Sekarang ini, tidak hanya pedagang buah saja yang mendapatkan untung besar setiap bulannya. Namun petani yang membudidayakan tanaman buah juga mendapatkan cipratan rezeki dari tingginya permintaan pasar. Melihat potensi besar yang didapatkan dari budidaya tanaman buah, membuat warga Kelurahan Jangkung, Kecamatan Tanjung tergiur untuk terjun menekuninya. Warga tersebut ialah Pak Jarudin. Ia rela mengalihfungsikan lahan 1 hektar kebun karetnya menjadi kebun buah. Keberanian Pak Jarudin beralih dari budidaya tanaman karet ke tanaman buah ternyata berbuah manis. Dalam kurun waktu 8 tahun, ia telah menghasilkan beragam jenis buah lokal ataupun buah impor. Saat ini ia telah membudidayakan berbagai tanaman buah varietas unggul yang banyak diminati masyarakat serta membutuhkan waktu panen lebih cepat. Setidaknya ada 23 jenis buah dengan total kurang lebih 1.000 pohon tumbuh di kebun ini. Mulai dari buah jeruk, kemudian durian, alpukat, kelengkeng, sarikaya, jambu air, jambu biji, anggur, dan buah lainnya. Budidaya kenapa ke sini? Karena udah memang pinginnya ke pertanian, Pak, dan pingin berusaha di bidang pertanian. Khususnya kan yang masih tergolong langka itu buah-buahan. Setelah kita amati kan buah-buahan kita punya lokal aja. Kalau lokal itu cenderungnya ke musiman, Pak. Jadi kita pikirannya gimana supaya buah terus menerus. Jadi kita cari varietas buah yang disukai orang dan bisa kita buahkan terus menerus. Misalnya yang tren sekarang kan jambu air, jambu kristal. Dan semua varietas hibrida, Pak, bisa dibuahkan secara kontinu terus menerus sepanjang tahun, Pak. Iya sih, Pak, kalau karet sih menguntungkan, tapi kan di sisi lain kita konsumennya itu kalau urusan makan, Pak, kita kan udah makan karet. Jadi kita supaya berpikirnya supaya langsung dimakan itu, Pak. Langsung jadi jika ibarat nilai bisnisnya itu cepat itu. Bahkan orang begitu datang bisa makan kan jadi bisnis sudah. Kalau ke segi ekonomi, banyak bibitnya itu, Pak. Ribuan, Pak, ribuan pohon. Iya, ribuan pohon. Kalau jeruk tuh 200-an, kalau durian 50-an, anggur kurang lebih 100 sudah. Kalau jambu-jambu, baik jambu kristal, jambu air itu mencapai 300 pohon, Pak. Jadi total semuanya kalau disebut itu ribuan, Pak, di areal 1 hektar ini. Tekad Pak Jarudin dalam menekuni bisnis ini nampaknya berbuah manis. Pasalnya tingginya kebutuhan masyarakat dalam mengkonsumsi buah cukup tinggi, hingga membuat bisnis ini laris manis di pasaran. Saat ini kebun buahnya telah menjadi sumber penghasilan utama bagi Pak Jarudin untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarganya sehari-hari. Sebelumnya, ia juga telah menggeluti dunia pertanian dengan menanam beragam jenis sayuran dan tanaman hortikultura. Memang budidaya ini pingin berpenghasilan di budidaya di pertanian, Pak, di pertanian. Memang pingin berusaha di pertanian. Kan pada akhirnya kalau kita mengelola suatu tanah, kita jadikan suatu pertanian dan bisa produksi, pada akhirnya tanah itu milik sendiri dan usaha itu pun jadi milik kita sendiri, Pak. Dan pada akhirnya kalau kita budidaya buah-buahan itu kan bisa permanen jadinya penghasilan kita. Iya, Pak, sumber penghasilan utama. Itu semua yang saya miliki itu dari hasil bertani, Pak. Dari hasil bertani. Kalau awal Pak, saya memang dari sendiri dulu sukanya berkebun sayur-sayuran, Pak. Sayur-sayuran kan sayur-sayuran yang pendek umurnya, misalnya dalam 1 bulan bisa dipanen, bahkan dalam kalau subur 3 minggu sudah bisa dipanen, seperti kangkung, sawi, bayam.
itu ini yang cepat, jadi bisa cepat menghasilkan. Seiring dengan waktu usia kita tidak selalu kuat, jadi aku berpikir buah apa tanaman apa yang di pertanian yang bisa permanen. Jadi aku nanam buah-buahan, Pak. Dari segi sayur bisnisnya memang menguntungkan, cepat menghasilkan, kan sayur konsumennya banyak, tetapi kita dituntut harus aktif mengerjakannya, dan lalu kita mengarah ke buah-buahan supaya tidak terlalu tidak terlalu aktif mengurusnya. Teman buah yang kita tanam banyak bervarian gitu, Pak, sampai 23 varietas tadi. Dan varietas itu pun kita harus bisa memilih yang jenis-jenis unggul, yang gampang berbuah lah. Pak Jarudin terjun sebagai petani buah pada tahun 2016. Awalnya ia menanam 250 pohon jeruk di atas lahan 1,5 hektar. Walaupun sempat diragukan, namun dalam kurun waktu 2,5 tahun saja, buah jeruk bisa dipanen hingga 1 kuintal per pohon. Yang pertama kurang 250 pohon 1,5 hektar, Pak, dengan budidaya jeruk yang pertama. Tepatnya itu sekitar tahun 2015-2016. Pertama kita nanam jeruk, Pak. Varietas yang kita datangkan dari Banjarbaru itu mungkin dari Jawa, kemarin jenisnya jenis siam. Dan setelah kita tanam dulu itu pun ada keraguan dari semua warga bahwa nanam jeruk itu di dataran tinggi kurang produktivitas. Ternyata lebih dari di dataran rendah, Pak, hasilnya. Bayangkan aja dalam umur 2,5 tahun sudah buah, sampai tahun ke-7 tidak berhenti-berhenti buahnya, Pak, selama 5 tahun dalam satu pohon jeruk itu. Ditanam tahun 2015, sekarang kan 2023, kurang lebih naik di 8 tahun. Jadi 4 tahun lebih lah sudah masa produksinya, kada berhenti buah jeruknya. Dari hasil penjualan buah jeruk, Pak Jarudin mampu melebarkan lahan bisnisnya. Budidaya tanaman buahnya diperluas hingga 1,5 hektar. Selain itu, ia juga menambahkan berbagai jenis tanaman buah varietas lokal ataupun impor. Alhamdulillah, Pak, cukup. Lebih dari cukup, Pak. Dari 250 populasi pohon jeruk, kita bisa menghidupi keluarga, bahkan bisa melebarkan lahan. Untuk bisa melebarkan lahan, bisa beli lahan, juga bisa beli bibit-bibit varietas lain, Pak, dari hasil jeruk tadi. Beriring waktu, setelah panen 1 tahun, udah kita tahun ke-4 kita sudah bisa menambah varietas-varietas buah-buahan lain seperti lengkeng, apokat, durian. Dan banyak lagi, Pak, jenis-jenisnya, ya 23 tadi, sulit disebutkan di sini. 16 tahun 2020, Pak. Berarti semua yang kita tanam tambahan ini udah rata-rata hampir menginjak 3 tahun, Pak. Udah mulai masa pembuahan pertama. Kini, beragam jenis tanaman buah impor telah dibudidayakan Pak Jarudin dengan metode tanam secara komersial maupun polybag atau tabulang pot. Adapun jenis buah impor yang ditanam mulai dari buah durian, jambu air, dan buah anggur. Budidaya tanaman impor, kalau jenis impor yang pertama itu kita durian, Pak. Durian, kayak durian kan musangking itu kan impor, kayak montong dari Thailand, musangking dari Malaysia. Itu udah berumur 2,5 tahun tapi belum berbuah, Pak.
tapi kondisi pohonnya lumayan bagus Pak. Dan yang 1 tahun impor ini kembali kita nambah anggur Pak, 16 varietas anggur. Baik itu Jupiter, Nenel, Gospi, Harol, 16 varietas Pak, 16 varietas anggur. Oke, jambu ada juga impor kan, jambu TSG dari Taiwan Super Grand itu. Hampir kalau jambu-jambu yang non biji itu hampir impor semua Pak. Itu 6 jenis Pak, 6 jenis. Iya, baik itu Delhari, Citra, Taiwan Super Grand, Deli, 6 jenis Pak. Saat ini buah impor yang menghasilkan ialah buah anggur dan jambu air. Ketiga jenis buah impor tersebut hasilnya sangatlah menjanjikan. Rata-rata setiap pohon anggur saja bisa menghasilkan 3 kg dalam 1 kali panen. Sedangkan pohon jambu rata-rata bisa menghasilkan 40 kg setiap kali panen. Kalau impor yang dilihat sekarang yang sudah terasa anggur Pak. Anggur lumayan Pak, harganya 100.000 kita jual di tempat. Dan lagi mudah-mudahan ke depan makin beriring dengan pertumbuhan besarnya genjahnya tanaman itu menghasilkan berpuluh-puluh kilo dalam 1 pohonnya Pak. Jambu Pak, jambu itu lumayan sih, lumayan banget. Dalam 1 pohon sekarang jambu itu mencapai berumur 2 tahun sudah mencapai 40 kilo. Dan 1 kilonya itu 30.000 kita jual Pak. Jambu air, jenis Citra, jenis Taiwan, jenis Deli, itu lumayan banget Pak. Dan lagi kalau dibibitkan di segi budidaya, di segi pembibitan lumayan mudah kita bikin bibit jambu itu Pak, dan lumayan pasarannya lumayan laku juga. Adapun tanaman buah impor tergolong sulit dibudidayakan ialah buah durian. Sedangkan untuk buah impor yang mudah dibudidayakan ialah buah jambu air, buah jeruk, sedangkan buah anggur termasuk dalam kategori sedang. Sebenarnya yang paling ribet itu durian Pak. Durian itu kenapa dibilang ribet karena jangkauan postur tumbuhnya itu besar. Jadi kita menganalisanya itu tidak terlalu detail gitu. Bahkan pencapaian dari kita perawatan itu tidak maksimal Pak. Itu yang bikin agak susah dalam pengontrolan aja sebenarnya. Yang paling mudah kayak jeruk, jambu, jenis jambu baik jambu kristal, jambu air itu sangat mudah Pak. Baik itu di segi perakaran dan pertumbuhannya itu lumayan tepat, berada di tanah yang tepat. Semuanya itu tanaman Pak, kalau berada di tanah yang tepat, itu pertumbuhannya luar biasa. Tanaman itu sebenarnya kalau ia subur, penyakit itu pun berkurang Pak. Keahliannya dalam berbudidaya tanaman buah didapatkannya secara otodidak dan berbagai ilmu yang ia pelajari dari internet dan media sosial. Hal utama yang paling penting dalam berbisnis ialah konsisten, fokus, dan terjun langsung dengan tanaman yang dibudidayakan. Jadi kita belajar dari media, juga yang utama kita belajar melihat berinteraksi langsung dengan tanaman itu Pak. Makin cepat tahu kita. Seandainya kita cepat tahu, istilahnya manual pun bisa kita. Dimatikanlah gitu sebelum populasinya banyak. Iya, dari media internet bisa, dari katalog-katalog brosur dan pengalaman kita terdahulu juga Pak, tentang pembasmi serangga ada insek, pembasmi jamur ada fungisida. Itu aja yang kita kembangkan. Cuman kita tidak terlalu terpaku, yang utamanya kita analisa kepada tanaman tersendiri Pak, tanaman itu sendiri. Kita sering berinteraksi. Kasih sayangnya lah muncul istilahnya.
Kebun buah milik Pak Jarudin ini dinamakan Refresh Tabalong. Kebun ini berlokasi di wilayah Kelurahan Jangkung, Kecamatan Tanjung, tepatnya kurang lebih 100 meter dari Kecamatan Tanjung dari arah kota. Untuk menuju kebun ini hanya bisa diakses menggunakan roda 2. Pasalnya jalan yang dilalui berada di areal pertanian warga. Sementara jarak masuk ke dalam kebun Refresh Tabalong ini kurang lebih 1 km. Sebelumnya metode penjualan dari kebun Refresh Tabalong ini dipasarkan sendiri ke pasar tradisional ataupun para pedagang yang datang mengambil. Dan sekarang banyak pengunjung yang datang memetik sendiri dan menikmati buah langsung di kebun. Kemarin Mbak, sempat kita pedagang-pedagang pasar ngambil sendiri ke sini. Kita bisa juga membawa ke pasar, cuman dalam kapasitas yang perasnya gitu, bukan menjual yang manis untuk mengurangi buah-buah dari yang lebat tadi. Tekniknya sekarang menjualnya pengunjung sendiri yang datang ke kebun, Pak. Meringankan kerjaan kita. Jadi pengunjung yang datang, biarlah kita maniskan dulu buah di pohon, jadi pengunjung akan tergiur datang dengan sendirinya karena ia memetik sendiri, Pak. Sebagian kebun Refresh Tabalong ini ditanam secara tidak beraturan. Namun semua itu tidak menjadi penghalang bagi Pak Jarudin dalam berbudidaya. Hal itu dilakukan dalam meningkatkan jenis, jumlah produksi, produktivitas lahan, dan waktu. Sebenarnya berpengaruh sih pasti, Pak. Cuman ya tadi tergantung kitanya melihat dan memperhatikan areal tanaman kita, tanaman itu sendiri. Baik itu jambu, durian, dan pada akhirnya ini kompetisi, Pak. Memang kompetisi. Ada di tengah-tengah jeruk, ada jambu, ada durian, dan lain-lain. Kalau daerah sebelah timur, sebelah selatan sana itu memang beraturan di sana. Ada alpukat, ada jambu, ada lengkeng. Kalau di sini memang sebagiannya aku taruh durian, tapi durian ini kalau kita menunggu durian hasilnya 5 tahun ke atas. Jadi kita taruh durian di tengah-tengah jeruk, dan jeruk untuk membiayai durian itu. Jeruk pada akhirnya kita tahu bahwa jeruk ini nanti kalah oleh durian. Jadi kan durian lebih permanen kalau kita nilai pertumbuhannya daripada jeruk. Selama menjalankan bisnisnya, Pak Jarudin tidak selalu berjalan mulus. Berbagai macam kendala dalam budidaya tanaman telah ia alami. Salah satunya serangan berbagai hama tanaman. Selama 8 tahun terakhir, ia dihadapkan pada serangan penyakit diplodia yang menyebabkan kematian pada batang dan cabang tanaman buahnya. Selain itu juga terdapat serangan jamur fusarium, yaitu jamur patogen yang menyerang akar di dalam tanah. Selain itu juga terdapat serangan jamur fusarium, yaitu jamur patogen yang menyerang akar di dalam tanah. Sebenarnya kendala pasti ada, Pak. Pasti ada kendala, baik itu hama, unsur tanah, pokoknya selalu ada, Pak, kendalanya. Cuman seiring dengan waktu kita mengikuti proses bagaimana supaya kita tahu cepat gejala-gejala dari kendala, baik itu penyakit tanamannya atau kerontokan buahnya atau buah yang tidak bisa produksi. Itu aja kendalanya, Pak. Namun seiring berjalannya waktu, hal tersebut mampu diatasi Pak Jarudin. Ia rutin melakukan berbagai macam eksperimen dalam perawatan dan pemupukan tanaman. Kalau masalah hama kayaknya tidak terlalu, Pak, hama. Soalnya kita menyemprotnya di sini rutin, Pak, minimal 1 bulan sekali pencegahan. Jadi jangan sampai populasi hama bertempat di areal kebun kita. Dan lagi buah-buah yang menimbulkan bibit hama itu kita singkirkan atau kita kuburkan, atau sebaik mungkin kita buah-buah yang busuk yang tidak produksi itu kita jadikan bahan organik sekalian. Kita rendam sekalian, jadi
telur-telur yang ada di dalam buah busuk itu akan mati dengan sendirinya, Pak. Dalam berbudidaya tanaman buah, Pak Jarudin menjalankannya dengan penuh keuletan, sabar, dan kasih sayang. Selain itu, berbudidaya ini dianggapnya sebagai obat stres, sehingga ia menjalankannya dengan santai. Justru ini obat stres, Pak. Justru ini obat stres, Pak, kalau kita menyentuhnya dengan santai, sabar, dan kasih sayang tadi. Jadi kalau orang melihat, ya memang sih tanamannya tidak sama, masa vegetatif, masa generatifnya itu tidak ada yang sama, Pak. Bahkan hari ini ada yang ditanam, bahkan bulan kemarin sudah berumur beda-beda itu umurnya. Justru ini membuat kita makin bergairah gitu, Pak. Karena kita menyukai di pertanian. Utamanya semangat itu, Pak. Semangat yang kokoh, dan kita berusaha, dimanapun berusaha, kita selalu yakin bahwa usaha kita bisa berhasil, dan lebih baik lagi kita berusaha menjadikan usaha kita itu bisa menjadi milik sendiri, Pak. Selain membeli tanah di sekitar lahan budidayanya, dari hasil budidaya ini Pak Jarudin berhasil melanjutkan pendidikan anaknya ke luar negeri. Jadi dari hasil bertani ini kita bisa memanajemen di kebun ini sendiri, Pak. Keuntungan lain bahkan kita bisa berdagang di rumah, mengisi dagangan, bisa menyekolahkan anak. Itu anak kita sudah kita sekolahkan sampai ke luar negeri, Pak, khususnya di Hadramaut, di Yaman. Sekolah di sana dari hasil berkebun juga, dan bisa juga untuk kehidupan kita sehari-hari dibantu dengan usaha dagang kita di rumah. Dan tadi kemarin saya pernah juga bilang, dari usaha dagang itu pun juga dari hasil pertanian, Pak. Kita bikin toko dan segalanya di rumah dari hasil pertanian semua.